Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman sekalian. Sebelum saya memulai video ini, izinkan saya untuk mengekspresikan rasa hormat dan berterima kasih saya kepada Ibu Diana yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memposting video ini di YouTube. Saya pada hari ini akan menjelaskan tentang buku pengantar ilmu hukum dari R. Suroso. Kami mendapatkan tugas untuk menjelaskan dari rangkuman yang sudah kami buat. Langsung saja di penjelasannya. Langsung saja di bab yang pertama, pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengertian dari segi pengantar. Pengantar ilmu hukum terdiri dari kata pengantar dan ilmu hukum. Pengantar yang berasal dari perkataan mengantar berarti membawa ke tempat yang dituju. Yang kedua, pengertian dari segi ilmu hukum. Menurut salah satu ahli yang bernama Curzon, bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Menurut salah satu ahli yang bernama Curzon, bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. Masalahnya luas sekali, sehingga batas-batasnya tidak bisa ditentukan. Ilmu hukum tidak hanya membicarakan mengenai peraturan perundang-undangan saja, melainkan filsafatnya, perkembangannya dari masa yang lalu sampai sekarang. Selain itu juga ada yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti dan maksud tujuan dari bagian-bagian penting dari hukum serta pertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Babnya yang kedua, sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Yang pertama, istilah ilmu hukum tidak tercipta begitu saja, tetap mempunyai sejarahnya sendiri. Yang kedua, pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda pada tahun 1920. Yang ketiga, istilah ini dalam bahasa Belanda yaitu, ada di sini, yang adalah suatu istilah yang semula dipergunakan di negeri Belanda, yaitu di perguruan tinggi. Yang keempat, di Indonesia sendiri, istilah ini telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya Rechtshogeschool, Sekolah Tinggi Hukum. Yang kelima, sedangkan istilah pengantar ilmu hukum sendiri digunakan untuk pertama kalinya di Universitas Gadjah Mada yang berdiri pada tanggal 3 Maret 1946. Babnya yang ketiga, peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Bagian pertama ada peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, memberikan introduksi atau memperkarakan segala masalah yang berhubungan dengan hukum. Yang kedua, berusaha untuk menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan dari bagian-bagian yang penting daripada hukum, serta bertalian antara berbagai bagian tersebut dengan ilmu pengetahuan hukum. Yang ketiga, memperkenalkan ilmu hukum. Yang keempat, merupakan dasar dalam rangka studi hukum. Yang kelima, mengkualifikasikan mata pelajaran, pendahuluan, pembukaan ilmu pengetahuan hukum pada tingkat persiapan. Baru yang kedua, ada bukti-bukti pentingnya peran dan fungsi pengantar ilmu hukum. Yang pertama, dari segi suaranya, pengantar ilmu hukum diajarkan di perguruan tinggi di berbagai negara. Yang kedua, di Indonesia, istilah Belanda tadi dijadikan kurikulum oleh Rechtshogeschool yang didirikan di Batavia atau Jakarta pada tahun 1924. Yang ketiga, pada waktu pertama kali Universitas Gadjah Mada berdiri untuk pertama kalinya diperkenalkan istilah pengantar ilmu hukum yang merupakan terjemahan dari istilah Belanda tersebut. Yang keempat, adanya surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 30 September 1973. Yang kelima, menurut keputusan, Kopertis atau Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah ujian negara. Yang keenam, dalam rangka sistem kredit semester atau SKS, mata kuliah pengantar ilmu hukum bobot SKS-nya adalah 4 SKS. Bab 4. Kedudukan pengantar ilmu hukum di antara ilmu sosial lainnya. Bagian pertama, ditinjau dari segi ilmu sosial. Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata pelajaran yang merupakan pengantar ke arah ilmu hukum, yaitu termasuk ilmu sosial yang objek pendidikannya adalah tingkah laku manusia dalam masyarakat dalam berbagai bentuknya. Yang dipelajari oleh ilmu hukum juga adalah masalah manusia. Oleh karenanya, kedudukan pengantar ilmu hukum adalah sejajar dengan ilmu sosial lainnya. Bagian yang kedua, ditinjau dari segi disiplin hukum.
Yang pertama, filsafat hukum, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari pertanyaan-pertanyaan mendasar dari hukum. Yang kedua, politik hukum, yaitu disiplin hukum yang mengkhususkan diri pada usaha mempertahankan hukum dalam mencapai tujuan yang dicita-citakan masyarakat tertentu. Bab 5, metode pendekatan dalam mempelajari pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum adalah sarana memperkenalkan ilmu hukum. Maka ilmu hukum harus mengajukan secara keseluruhan dan kemudian apabila telah dikuasai dilanjutkan dengan mempelajari cabang-cabang hukum. Yang kedua, pengantar ilmu hukum mempelajari hukum dari segi ilmiahnya secara sentral dan universal. Dikatakan universal karena pandangannya adalah kepada hukum yang berlaku kapan saja dan di mana saja, dan tidak dibatasi dengan negara atau wilayah. Yang ketiga, dengan menggabungkan pengetahuan ringkas mengenai keseluruhan acara dengan pengetahuan mendalam tentang setiap bagian yang di acara itu, saling mengisi dan akan didapat suatu perpaduan pengetahuan yang benar-benar lengkap. Yang keempat, dari segi lain, belajar tentang pengantar ilmu hukum berjalan seret dan kurang menarik karena dibicarakan adalah ilmu hukum secara global dan jarang ditemui dalam praktik. Bab 6, persyaratan sebagai dosen pengantar ilmu hukum. Menurut Dr. Ahmad Sanusi S., bahwa dilihat dari segi pengantar ilmu hukum yang memerlukan pendekatan secara khusus, maka bagi seorang dosen harus memenuhi syarat-syarat tersendiri, antara lain ialah A. Harus mengosongwoi bahan-bahan baik bahan-bahan menjadi keseluruhan pembahasan mata pelajaran maupun pengetahuan lain. B. Memahami syarat-syarat pedagogis. C. Mempunyai kemampuan untuk menarik serta membangkitkan semangat mahasiswa. D. Mampu dan berani mempopularisasikan acara kuliahnya. E. Memberi petunjuk kepada mahasiswa agar mahasiswa untuk selanjutnya dapat belajar menurut caranya sendiri. Menurut Direktur Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan menegaskan agar A. Memberikan pelajaran pengantar ilmu hukum jangan sampai merupakan pemberian pelajaran filsafat hukum. Yang B. Untuk memperluas pada mahasiswa, sebaiknya diperkenalkan pula disiplin hukum selain ilmu hukum. Bab ke-7, hakikat pengantar ilmu hukum. Yang pertama, pengantar ilmu hukum merupakan suatu mata pelajaran yang menjadi pengantar dan petunjuk jalan bagi siapapun yang ingin mempelajari ilmu hukum, dan sangat luas ruang lingkupnya. Yang kedua, sebagai suatu mata pelajaran, pengantar ilmu hukum memberikan dan menanamkan pengertian dasar mengenai arti permasalahan dan persoalan-persoalan di bidang hukum. Yang ketiga, pengantar ilmu hukum memberikan gambaran-gambaran dan dasar yang jelas mengenai sendi-sendi utama hukum itu sendiri. Yang keempat, pengantar ilmu hukum merupakan mata pelajaran dasar. Maka, bagi mereka yang ingin mempelajari ilmu hukum, harus menguasai mata pelajaran pengantar ilmu hukum tersebut lebih dahulu. Bab 8, ruang lingkup pembahasan oleh pengantar ilmu hukum. Bagian A, hukum sebagai objek ilmu hukum. Dalam objek ilmu hukum harus tertuang segala pertanyaan-pertanyaan yang bersangkut paut dengan hukum. Misalnya, apakah hukum itu? Apakah tujuan hukum itu? Bagaimanakah hukum itu terbentuk? Apakah sumber-sumbernya? Bagaimanakah sistem dan klasifikasinya? Dan sebagainya. B. Ilmu hukum sebagai norma hukum. Yang pertama, hukum sebagai kaidah hukum. Yang kedua, kaidah hukum dan kaidah lainnya. Bagian C. Ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan. Subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum, akibat hukum, masyarakat hukum. Bagian D. Ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Antropologi hukum, sosiologi hukum, sejarah hukum, psikologi hukum, dan perbandingan hukum. Bab yang ke-9, pengertian tentang hukum. Sebenarnya para sarjana telah lama mencari suatu batasan tentang hukum, tapi belum ada yang dapat memberikan suatu batasan atau definisi yang tepat. Lah kau, masih cepatlah, ucapan sarjana hukum Belanda Immanuel Kant pada tahun 1800. Pertama, katakan bahwa para jurnalis masih mencari suatu definisi mengenai pengertian tentang hukum. Apabila ucapan tersebut dikaji, demo terkandung kebenaran karena A. Sekarang belum ada yang bisa memberikan definisi yang sama terlepas dari mereka dari sarjana luar maupun dalam negeri. B.
Hukum adalah gejala sosial yang selalu berubah-ubah diikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat dan dipengaruhi oleh zaman. C. Hukum selalu dipengaruhi oleh kebiasaan atau adat kesusilaan, kebudayaan, agama, dan sebagainya. Arti hukum dari segi etimologi. Yang pertama, hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk tunggal ketika jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. Recht. Recht berasal dari bahasa Latin yaitu rectum yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau pemerintahan. Kata recht atau bimbingan atau pemerintahan selalu didukung oleh kewibawaan. Seorang yang membimbing pemerintah harus mempunyai kewibawaan. Kewibawaan mempunyai hubungan erat dan ketaatan, sehingga orang yang mempunyai kewibawaan yang ditaati oleh orang lain. Dari kata tersebut timbul juga istilah ini yang berarti keadilan. Jadi hukum di sini adalah kewibawaan dan keadilan. Yang pertama, lus. Kata lus yang berarti hukum berasal dari bahasa Latin lubere yang artinya mengatur dan memerintah. Perkataan mengatur dan memerintah itu mengandung berpangkal pokok pada kewibawaan. Yang kedua, lex. Kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari kata lesere yang artinya mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah. Jadi di sini terkandung pula adanya hukum ialah wibawa atau otoritas, sehingga kata lex yang berarti hukum berhubungan dengan perintah dan wibawa. Berdasarkan uraian yang sudah saya sebutkan, dengan arti kata hukum maka dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum itu bertalian erat dengan keadilan. Pengertian hukum itu bertalian dengan kewibawaan. Pengertian itu bertalian erat dengan ketaatan atau orde yang selanjutnya menimbulkan kedamaian. Pengertian hukum itu bertalian erat dengan peraturan dalam arti peraturan yang berisi norma. Bab 10. Hukum terdapat di mana saja? Yang pertama, hukum terdapat di seluruh dunia asal ada masyarakat manusia. Kedua, Apeldoorn pernah menulis bahwa hukum terdapat di seluruh dunia di mana-mana asal ada kehidupan masyarakat manusia. Yang ketiga, anggapan-anggapan tersebut adalah anggapan modern. Anggapan modern ini menolak anggapan kuno. Dan anggapan kuno mengatakan bahwa hukum hanya terdapat di dalam masyarakat yang beradab. Jadi, pendapat bahwa di dalam masyarakat yang belum atau tidak beradab atau masyarakat primitif tidak terdapat hukum tidak dapat dibenarkan. Yang keempat, penyelidikan para ahli ilmu pengetahuan sosiologi hukum dan antropologi budaya modern menghasilkan bukti-bukti bahwa hukum ada di mana saja. Yang kelima, anggapan kuno tersebut pun tidak dapat dibenarkan karena di dalam masyarakat yang masih primitif dijumpai pula peraturan-peraturan atau kebiasaan kehidupan sehari yang oleh masyarakat bersangkutan dihormati, diindahkan bahwa dipertahankan berlakunya. Yang keenam, antropologi budaya mengucapkan kita bahwa hukum itu adalah suatu kaidah bahasa yang seperti asli kesusilaan umum, moral, dan agama. Hanya di perbedaannya dengan kaidah-kaidah lainnya ialah bahwa norma hukum dan norma yang terutama dipertahankan oleh suatu pemerintah negara. Yang ketujuh, Apeldoorn memberi uraian yang panjang dan lebar, cukup jelas tentang hubungan dan perbedaan-perbedaan yang terdapat pada berbagai jenis kaidah, yang menunjukkan perbedaan itu dalam tujuan, isi, asal-usul, berlakunya atau sanksi dan kerja. Yang ke-8, akhirnya dari uraian-uraian yang sudah saya sebutkan disimpulkan bahwa hukum terdapat di mana saja asal ada kembali masyarakatnya. Bab 11, peran dan fungsi hukum. Hasil penelitian para sosiologi dan antropologi membuktikan bahwa pada masyarakat kuno dan bagaimanapun primitifnya juga terdapat hukum. Selama ada masyarakat besar maupun kecil selalu diikuti oleh hukum. Hukum terdapat di mana saja di seluruh dunia selama ada manusia bermasyarakat. Kesemuanya itu menunjukkan bahwa hukum itu berperan sekali dalam kehidupan bermasyarakat. Demikian pula keadaan kehidupan manusia atau masyarakat pada masa kini. Sadar atau tidak, manusia sebagai anggota masyarakat selalu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Dengan demikian, jelaslah bahwa manusia sejak dilahirkan ia langsung menjadi pendukung hak dan segala benda yang ada di sekelilingnya menjadi objek daripada hak. Lemparan hukuman tak terhingga ragamnya itu dapat dikemukakan berbagai contoh dalam kehidupan manusia sebagai sehari-harinya
Seperti contohnya, yang pertama, dengan keluarga, seorang laki-laki atau perempuan yang akan hidup bersama sebagai suami istri mengikatkan dalam perkawinan merupakan perbuatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, dalam pekerjaan. Orang bekerja dalam satu instansi menandatangani perjanjian kerja adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Contohnya juga yang ketiga, di dalam menjalankan pekerjaan atau profesi. Dalam melaksanakan pekerjaan, orang terikat pada peraturan kepegawaian. Yang keempat, seperti hubungan dengan hak. Seorang pemilik tanah menuntut ganti rugi kepada pihak yang menggusur atau menguasai tanahnya. Seorang buruh akan menuntut pesangon kepada majikan apabila ia diberhentikan oleh perusahaan tanpa melakukan salah. Yang kelima, dalam perkembangan masyarakat. Makin majunya masyarakat, makin berkembangnya teknologi, semakin pesatnya pertambahan penduduk berakibat makin terlihat kepentingan umum di dalam masyarakat luas. Dan yang keenam, ada dalam hubungan dengan ilmu lainnya. Contohnya seperti seorang dokter harus melakukan sumpah jabatan setelah selesai studinya. Bab 12, tujuan hukum. Mengingat banyak berbagai pendapat yang berbeda-beda tujuan hukum, maka untuk menyatakan secara tegas apakah tujuan hukum itu sangat sulit, ada beberapa pendapat para ahli tentang tujuan hukum. Yang pertama dari Dr. Wirjono Projodikoro, sarjana hukum, yang mengatakan dalam bukunya yang berjudul Perbuatan Melanggar Hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ada juga dari Profesor Subekti, sarjana hukum, yang di dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan mengemukakan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya sendiri. Juga ada dari Aristoteles, dalam bukunya Rektorika mencetuskan teorinya bahwa tujuan hukum adalah semata-mata dan isi daripada hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang tidak adil. Juga ada dari Jeremy Bentham yang dalam bukunya Introduction of the Morals and Legislation yang mengatakan bahwa hukum bertujuan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang. Pendapat ini dititik beratkan kepada hal-hal yang berfaedah bagi banyak orang yang bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Bab 13, hukum ditaati orang. Ketaatan pada hukum. Menurut Utrecht, orang menaati hukum karena bermacam-macam hal. Yang sebabnya, yang pertama karena orang merasakan bahwa peraturan-peraturan itu dirasakan sebagai hukum. Yang kedua, karena ia harus menerimanya supaya ada rasa ketentraman. Yang ketiga, karena masyarakat menghendakinya. Yang keempat, karena adanya paksaan atau sanksi sosial. Dari beberapa uraian yang sudah saya sebutkan, dalam ilmu hukum timbul dua pengertian yang penting sekali, ialah kekuasaan. Hukum ditaati orang karena hukum itu bersifat memaksa. Hal ini dapat ditinjau dari batasan-batasan yang dikemukakan oleh beberapa sarjana hukum. Seperti yang pertama, hukum ialah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia di dalam masyarakat. Yang kedua, hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Yang ketiga, perintah yang berarti bahwa hukum mempunyai sifat memaksa. Pasal-pasal tersebut dalam hukum merupakan sanksi hukuman. Sebagai contoh sanksinya dikemukakan, seseorang tidak akan membunuh karena dalam kitab Undang-Undang Pidana, siapa yang membunuh diancam hukuman mati atau penjara. Atau contoh yang lainnya, sepasang muda-mudi tidak akan hidup bersama-sama tanpa nikah secara resmi karena sanksi Tuhan dalam masyarakat, dan masyarakat sekelilingnya akan mencoba dan akan menghukum secara psikologis dalam kurungan siksa atau pengucilan oleh masyarakat. Beberapa teori dan aliran yang menyebabkan mengapa hukum ditaati orang. Mazhab hukum alam atau kodrat. Macam hukum alam adalah satu aliran yang menelaah hukum dengan bertitik tolak dari keadilan yang mutlak, artinya bahwa keadilan tidak boleh diganggu. Masalahnya sekarang ialah apakah sebenarnya hukum alam itu memiliki sifat-sifat. Ternyata setelah diriset, hukum alam memiliki sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama,
terlepas dari kehendak manusia atau tidak bergantung pada pandangan manusia. Berlaku tidak mengenal batas waktu, adanya berlaku kapan saja. Bersifat universal, artinya berlaku bagi semua orang. Berlaku di semua tempat atau berlaku di mana saja, tidak mengenal batas tempat. Bersifat jelas atau dengan sendirinya bagi manusia. Yang kedua ada teori mazhab sejarah. Mazhab sejarah dipelopori oleh Friedrich Karl von Savigny. Mazhab ini merupakan reaksi terhadap para pemuda hukum alam atau kode yang berpendapat bahwa hukum alam itu bersifat rasionalisme dan berlaku bagi segala bangsa untuk semua tempat dan waktu. Masa sejarah berpendapat bahwa tiap-tiap hukum itu ditentukan secara historis dan berubah menurut waktu dan tempat. Lalu ada teori teoraksi. Teori ini menganggap bahwa hukum itu kemauan Tuhan. Dasar kekuatan hukum dari teori ini ialah kepercayaan kepada Tuhan. Perintah-perintah Tuhan ditulis dalam kitab-kitab suci. Tinjauan tentang hukum dikaitkan dengan kepercayaan dan agama. Bab 14, kodifikasi dan perkembangan hukum. Pengertian kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum adalah pembukuan hukum dalam suatu himpunan undang-undang dalam materi yang sama. Tujuan daripada kodifikasi hukum adalah agar didapat suatu kesatuan hukum dan kepastian hukum. Kodifikasi nasional yang pertama adalah Code Civil Prancis atau Code Napoleon. Dinamakan Code Napoleon karena Napoleon lah yang memerintahkan mengundangkan UU Undang-Undang Prancis sebagai undang-undang nasional permulaan abad 18 setelah berakhirnya revolusi politik dan sosial di Prancis. Sebelum adanya undang-undang tersebut, di Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukum karena yang dipergunakan hukum adalah hukum kebebasan adat dan berlaku untuk daerahnya masing-masing. Dengan kata lain, pada waktu itu di negara Prancis tidak ada kesatuan hukum dan kepastian hukumnya. Pada waktu sebelum revolusi Prancis, raja sangat berkuasa sehingga hak-hak warga negara tidak dihormati. Hak asasi ditekan dan belum tentu seseorang dapat menuntut lewat peradilan bebas. Hal inilah yang menjadi pendorong diadakannya kodifikasi hukum. Seperti halnya juga di Indonesia, sebelum adanya kodifikasi hukum atau hukum nasional, yang berlaku adalah hukum adat di mana tiap-tiap daerah memiliki adat yang berbeda, sehingga hukum yang berlaku juga sangat berbeda. Dari banyaknya perbedaan hukum ini, itulah yang mendorong adanya hukum nasional yang berlaku di seluruh daerah yang ada di Indonesia, sehingga tetap ada kesatuan dan persatuan di negara Indonesia. Baru yang kedua ada perkembangan kodifikasi hukum. Dengan adanya Code Civil atau Code Napoleon yang sudah disebutkan tadi, timbullah beranggapan bahwa yang pertama, seluruh permasalahan hukum sudah tertampung dalam satu undang-undang nasional. Yang kedua, di luar undang-undang tidak ada hukum. Yang ketiga, hakim hanya melaksanakan undang-undang yang berlaku di seluruh negara. Anggapan-anggapan tersebut merupakan aliran yang dinamakan aliran legisme, positivisme atau positivisme perundang-undangan dengan pedoman di luar undang-undang tidak ada hukum. Pendukung aliran ini yaitu ahli pikir Montesquieu dan J.J. Rousseau. Yang ke-15, aliran-aliran praktik hukum. Di dalam praktik, 3 aliran hukum, diantaranya. Yang pertama, aliran legisme. Aliran legisme berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak boleh ada hukum. Pada aliran ini, hakim hanya merupakan subsumti, automat, dan pemutusan perkara hanya didasarkan pada undang-undang saja. Yang kedua ada aliran hukum bebas, yang merupakan aliran bebas yang hukumnya tidak dibuat oleh badan legislatif dan menyatakan bahwa hukum terdapat di luar undang-undang. Dalam aliran ini, hakim bebas menentukan atau menciptakan hukum dengan pelaksanaan undang-undang atau tidak. Yang ketiga, ada aliran penemuan hukum. Aliran ini merupakan aliran antara aliran legisme dan aliran Freie Rechtslehre. Aliran ini berpendapat bahwa hukum itu terbentuk dengan beberapa cara, antara lain karena pembentukan undang-undang,
karena administrasi atau tata usaha negara, karena peradilan, karena kebiasaan atau tradisi yang sudah mengikat masyarakat karena ilmu. Aliran ini berpegang kepada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran legisme karena hakim juga mempunyai kebebasan. Kebebasan di sini tidak seperti kebebasan yang dianut dalam aliran Freie Rechtslehre. Hakim mempunyai kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tugas hakim merupakan upaya untuk menselaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman dengan hal-hal yang konkret yang terjadi di dalam masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan pada asas-asas keadilan masyarakat. Di Indonesia sendiri menggunakan aliran Rechtsfinding yang berarti hakim dalam memutuskan perkara berpegang pada undang-undang hukum lainnya yang berlaku di dalam masyarakat secara Gebodenfreiheit dan Vrijgebodenheid. Bab 16. Terbentuknya hukum. Hukum terbentuk dari adanya kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut dianggap menjadi sebuah kewajiban, dan juga akan mendapatkan sanksi jika tidak melakukan kebiasaan itu. Dalam kaidah hukum, hukum ini disebut dengan hukum kebiasaan, yang akhirnya menjadi hukum bagi masyarakat. Jika diturunkan dan dilakukan terus-menerus, nantinya hal ini akan menjadi sebuah adat bagi kita. Dan dari sinilah terlahir yang namanya hukum adat. A. Pembentukan hukum di Inggris. Inggris merupakan salah satu negara yang sampai sekarang masih berpegang pada hukum kebiasaan atau common law. Perkembangan ini dimulai pada tahun 1066, penguasa kerajaan di Inggris pun kerap kali berperan menjadi hakim. Oleh karena itu, hakim-hakim tersebut dinamakan Judges of Lyre atau itinerant judges, hakim keliling. Dari pernyataan hakim inilah tumbuh sebuah common law. Di Inggris juga berlaku hukum yang terbentuk undang-undang atau biasa disebut statute law atau yang merupakan bagian kecil dari hukum di Inggris. Contohnya seperti Offences Against the Person Act pada tahun 1861, Homicide Act pada tahun 1957, dan Theft Act pada tahun 1960. Dengan demikian, Inggris adalah negara yang menganut sistem hukum common law atau hukum yang terjadi dari kebiasaan jurisprudensi, pengadilan, dan perundang-undangan. B. Pembentukan hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia terbentuk dari kebiasaan dan dalam masyarakat yang dikenal dengan hukum adat. Namun hukum ini terbatas pada hukum perdata, khususnya bagi golongan warga negara asli atau pribumi. C. Pandangan legisme. Pandangan legisme, hukum hanya terbentuk oleh perundang-undangan atau wetgeving, dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Sedangkan peradilan adalah penerapan secara mekanis dari ketentuan-ketentuan undang-undang pada kejadian-kejadian yang konkret. Yang kedua adalah pandangan Freie Rechtslehre. Menurut pandangan ini, hukum hanya terbentuk oleh peradilan, undang-undang, kebiasaan, dan sebagainya hanya dianggap sebagai saran pembantu bagi hukum untuk menemukan hukum pada kasus-kasus konkret. Yang ketiga ada pandangan Rechtsfinding. Karena kedua pandangan sebelumnya tidak dapat dipertahankan, maka timbullah aliran Rechtsfinding yang berdiri di antara legisme dan Freie Rechtslehre. Pandangan ini menyatakan bahwa yang pertama, hukum itu terbentuk melalui beberapa cara. Kedua, pertama-tama karena wetgever atau pembentuk undang-undang yang membuat aturan-aturan umum, hakim harus menerapkan undang-undang. Yang ketiga, penerapan undang-undang tidak dapat langsung diterapkan secara mekanis, melainkan harus melalui proses penafsiran atau interpretasi. Yang keempat, undang-undang tidak dapat lengkap sempurna. Terkadang digunakan istilah yang kabur yang maknanya harus diberikan lebih jauh oleh hakim dan juga terkadang terdapat kekosongan dalam undang-undang yang harus diisi oleh peradilan. Yang kelima, hukum juga terbentuk dari pergaulan sosial yang di dalamnya terdapat kebiasaan. Yang keenam, peradilan kasasi berfungsi utama untuk memelihara kesatuan hukum dalam pembentukan hukum. Dan juga ada penafsiran perbandingan, yang adalah suatu penafsiran dengan membandingkan antara hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini,
antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial. Bab 17, penafsiran hukum. Macam-macam cara penafsiran. Cara penafsiran dalam pengertian subjektif dan objektif, dalam pengertian sempit dan luas, dan dilihat dari sumbernya, penafsiran juga dapat bersifat yang pertama ada otentik, doktrinair atau ilmiah yang kedua, yang ketiga ada hakim. Dan untuk metode penafsirannya mempunyai macam-macam metode penafsiran. Di dalam ilmu hukum metode penafsiran adalah penafsiran menurut A. Tata bahasa dan arti kata-kata atau istilah. B. Sejarah yang meliputi penafsiran sejarah hukum dan sejarah pembuatan undang-undang. C. Sistem dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. D. Keadaan dari masyarakatnya sendiri. E. Otentik atau penafsiran resmi. F. Perbandingan. Dan juga ada cara penerapan metode-metode penafsirannya. Saya akan sekarang menjelaskan tentang berbagai macam metode penafsiran. A. Penafsiran gramatika atau tata bahasa. Penafsiran menurut kata-kata atau tata bahasa di samping kata-kata itu sendiri. Dalam penafsiran gramatika ini juga harus dihubungkan pula dengan susunan kalimat-kalimat dan dengan peraturan-peraturan lain. Yang kedua, ada penafsiran historis. Penafsiran ini berdasarkan pada penelitian terkait sejarah daripada undang-undang yang bersangkutan. Juga ada penafsiran sistematis. Penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan yang lain dalam suatu perundang-undangan hukum lainnya atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan sehingga kita mengerti apa yang dimaksud. Juga ada penafsiran sosiologis yang adalah penafsiran ini disesuaikan sesuai dengan situasi atau keadaan rakyat. Ada juga penafsiran otentik, penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang-undang itu sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun. Penafsiran ini bersifat lebih ke subjektif. Maksud dari penafsiran otentik ini adalah agar berlaku secara umum. Bab 18, pengisian kekosongan hukum. Dengan pendahuluan, Scholten berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu sistem terbuka atau open system. Pendapat ini timbul berdasarkan pertimbangan tentang pesatnya kemajuan dan pertumbuhan masyarakat. Oleh karenanya, dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim asalkan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Sebelum itu, sistem hukum dianggap sebagai kesatuan yang lengkap dan tertutup. Di luar undang-undang tidak ada hukum dan hakim tidak boleh melaksanakan hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang atau aliran legisme. Bahwa hukum merupakan sistem terbuka tersebut dapat dimengerti karena hukum sifatnya dinamis yang berkembang secara terus-menerus dalam suatu proses perkembangan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hakim dapat bahwa harus limiten atau kekosongan di dalam sistem hukum asal penambahan tadi tidak mengubah sistem pada pokoknya. Dalam hal ini, hakim membuat suatu pengertian umum yang mengandung persamaan. Pengertian ini adalah asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan. Membuat pengertian hukum adalah suatu perbuatan yang bersifat mencari asas hukum yang menjadi dasar peraturan hukum yang bersangkutan, adalah konstruksi hukum. Konstruksi hukum ini tidak boleh diadakan secara sewenang-wenang, harus didasarkan atas pengertian hukum yang ada di dalam undang-undang yang bersangkutan. Konstruksi hukum tidak boleh didasarkan atas anasir atau elemen-elemen yang di luar sistem material positif atau Scholten. Konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan atas hukumnya. Sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya menyambung aliran listrik. Dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, merupakan kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata atau privat, terutama sekali dalam hukum perikatan. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa, tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH pidana
titik pasal tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dihukum selain atas kekuatan ketentuan pidana yang dalam undang-undang. Contoh tentang menggunakan undang-undang secara analogi adalah ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUHP Perdata. Bunyi pasal 1546 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk selainnya, aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar menukar. Dari pengertian pasal 1546 KUH Perdata itu, kalau dua orang melakukan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai pasal 1540 KUH Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Lalu ada penghalusan hukum. Penghalusan hukum ialah memperlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan daripada analogi hukum. Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim. Sifat dari penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak, dan apabila satu pihak disalahkan, maka akan timbul ketegangan. Lalu ada argumentum a contrario atau pengungkapan secara berlawanan, yang adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Berdasarkan pengingkaran ini, ditarik kesimpulan bahwa masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud, masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Penafsiran a contrario bertolak belakang dengan penafsiran analogis yang juga merupakan suatu konstruksi hukum dengan maksud untuk mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Pada hakikatnya, penafsiran a contrario adalah sama dengan penafsiran analogis yang pada hasilnya berlawanan. Penafsiran berdasarkan argumentum a contrario mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk tidak mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Bab yang ke-19, sumber-sumber hukum. Arti tentang sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu dilanggar akan menimbulkan sanksi yang sangat tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang merupakan sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal. Artinya, dari mana hukum itu dapat ditemukan, dari mana asal mula hukum, sehingga dasar putusannya dapat diketahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku dan yang lain sebagainya. Maka dari itu, menurut Profesor Dr. Sudikno, sarjana hukum, dalam bukunya Mengenal Hukum, terbitan Liberty 1986, selama 62 sumber, hukum itu sendiri digunakan dalam beberapa arti. Contohnya seperti sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. Menunjukkan hukum terlebih dahulu, yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Perancis dan hukum Romawi. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. Sebagai sumber juga dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulisan, dan sebagainya. Dan juga sebagai sumber terjadinya hukum, sumber yang menimbulkan hukum. Dan juga ada pendapat berbagai pakar hukum. Saya mengambil pakar yang bernama Algra, membagi sumber hukum dalam sumber hukum material dan sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomi, tradisi, pandangan keagamaan, kesusilaan. Hasil penelitian inilah atau kriminologi lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku secara formal. Sumber hukum dalam arti formil,
Yang dimaksudkan ialah sumber yang dilihat dari syarat terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dapat mengikat hakim dan penduduk. Van Alperdorn menyebutkan perjanjian, jurisprudensi, dan ajaran hukum atau doktrin sebagai faktor-faktor yang membantu pembentukan hukum, sedangkan Lemaire membentukkan jurisprudensi, kesadaran hukum, dan ilmu hukum sebagai determinan bagi pembentukan hukum. Sumber hukum filosofis ideologis dan sumber hukum yuridis. Kalau untuk yang awal filosofis ideologis ialah sumber hukum yang dilihat dari kepentingan individu, nasional atau internasional, sesuai dengan falsafah dan ideologi way of life yang dianut suatu negara. Sumber hukum dari segi yuridis merupakan penerapan dan penjabaran langsung dari sumber hukum segi filosofis ideologis yang diadakan pembedaan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material. Undang-undang. Pendahuluannya, undang-undang merupakan sumber hukum formal di samping kebiasaan traktat jurisprudensi dan doktrin. Banyak orang yang termasuk ke orang awam tetapi terpelajar menurut istilah Alperdorn yang bisa dibilang the ontological leak. Tidak mengerti perbedaan antara undang-undang dan hukum. Mereka menganggap undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah hukum dan oleh karenanya perlu diadakan pembahasan lebih lanjut tentang undang-undang yang dimaksud. Apakah undang-undang itu? Di dalam praktik, apabila ada orang mengatakan undang-undang tanpa keterangan lebih lanjut, maka yang dimaksud selalu undang-undang dalam arti formil. Dengan demikian, timbul anggapan bahwa undang-undang adalah hukum. Terbentuknya undang-undang, cara pembentukan undang-undang, dan badan mana yang diberi wewenang tergantung pada sistem pemerintahan yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Sistem Indonesia adalah daripada sistem di negara Belanda dan akan berlain pula dengan sistem di Amerika. Yang kedua ada pembentukan undang-undangnya. Di negara Belanda yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah raja. Di Amerika Serikat, dengan demikian dalam sistem pemerintahan trias politika yang berwenang untuk membuat undang-undang adalah bagian legislatif saja. Badan eksekutif merupakan pelaksanaan saja, dan apabila terjadi pelanggaran, badan yudikatif yang harus mengadili. Bagaimana cara pembuatan undang-undang di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Dasar, maka pembuatan undang-undang dilaksanakan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat dalam Undang-Undang 1900 Pasal 5. Untuk dapat diajukan atau diusulkan ke DPR, dibuatlah rancangan undang-undang terlebih dahulu. Inisiatif pembuatan rancangan undang-undang dapat diambil oleh Presiden maupun oleh anggota DPR. Namun kenyataannya di dalam praktik banyak inisiatif yang diambil oleh Presiden, bahkan terjadi bahwa pihak DPR bertahun-tahun tidak mengambil inisiatif tersebut. Hal-hal itu disebabkan karena yang lebih banyak memerlukan undang-undang adalah badan eksekutif atau Presiden yang melaksanakan berputarnya roda pemerintahan. Bab yang ke-20, penggolongan dan klasifikasi hukum. Dengan sumber-sumbernya yang berlaku serta bentuk-bentuk dari sumber-sumber itu, sambil memperhatikan apa yang pernah diutarakan lebih dahulu, maka kita dapat membedakan yang pertama, hukum undang-undang, yang kedua, hukum persetujuan, yang ketiga, hukum perjanjian antar negara atau hukum traktat, keempat, hukum pembiasaan atau kebiasaan dan hukum adat, yang kelima, hukum jurisprudensi, yang keenam, hukum ilmu, yang ketujuh, hukum revolusi. Memperhatikan lebih lanjut bahwa sumber itu ada yang berbentuk naskah tertulis dan ada yang berbentuk demikian. Maka penggolongannya dapat dibedakan pula dalam yang pertama hukum tertulis, yang kedua hukum-hukum tidak tertulis. Yang hukum tertulis meliputi hukum undang-undang, hukum perjanjian antar negara dan sebagian kecil hukum adat. Dalam hukum undang-undang terdapat perbedaan. Hukum kodifikasi yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Untuk hukum-hukum yang tidak tertulis meliputi hukum kebiasaan, sebagian besar hukum adat, hukum jurisprudensi, hukum ilmu, dan hukum revolusi. Menurut Asanusi, hukum persetujuan dapat dimasukkan sebagai hukum tertulis atau hukum tidak tertulis sesuai dengan bentuk persetujuan itu sendiri, yang sebagaimana diketahui adalah pada dasarnya bebas dari bentuk-bentuk tertentu. Dengan kepentingan-kepentingan yang diatur atau dilindunginya, kepentingan siapa dan dalam kedudukan apa ia bertindak dalam sesuatu hubungan hukum dengan tidak melupakan batas-batas tingkatnya yang selalu beralih-alih.
Maka kita dapat membedakan pada dasarnya 3 golongan. Yang pertama, kepentingan perseorangan. Kedua, kepentingan masyarakat. Seperti hal mendirikan tempat permusyawaratan dari desa-desa, hal pengakuan badan-badan hukum, mendirikan perkumpulan perseorangan, hal ketenteraman pada waktu tidur malam hari, dan lain-lain. Yang ketiga, ada kepentingan negara seperti keamanan, batas-batas wewenang dari badan-badan negara, dan cara-cara menyelesaikannya. Perbendaharaan negara, hubungan baik dengan negara lain, dan sebagainya. Hukum privat meliputi hukum perdata, hukum dagang, hukum privat internasional. Hukum publik meliputi hukum negara, tata usaha negara, hukum antar negara, hukum pidana, hukum acara. Bab ke-21, kaidah hukum dan kaidah sosial. Manusia adalah makhluk sosial atau zoom politikon, kata Aristoteles. Sebagai makhluk sosial, selalu ingin hidup berkelompok, hidup bermasyarakat. Keinginan itu didorong oleh kebutuhan biologis. Hasrat untuk memenuhi makan dan minum, atau untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Hasrat untuk membela diri, hasrat untuk mengadakan keturunan. Dalam kehidupan bermasyarakat tersebut, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Untuk itu diperlukan hubungan atau kontak antara anggota masyarakat dalam rangka mencapai tujuannya dan melindungi kepentingannya. Sebagai pribadi manusia yang pada dasarnya dapat berbuat menurut kehendaknya secara bebas. Akan tetapi, dalam kehidupan bermasyarakat, kebebasan tersebut dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku dan sikap tindak mereka. Dengan pembawaan sikap pribadinya, manusia biasanya ingin agar kepentingannya dipenuhi terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain. Kepentingan itu kadang-kadang sama, tetapi juga tidak jarang terjadinya kepentingan yang saling bertentangan. A. Ada kaidah sosial. Kaidah sosial yang mengatur tingkah laku manusia di dalam masyarakat ada bermacam-macam. Yang secara berurutan adalah yang pertama kaidah susila, yang adalah kaidah yang paling tua dan yang paling asli, juga terdapat di dalam sanubari manusia sendiri karena manusia makhluk bermoral. Tanpa melihat kebangsaan atau masyarakat, tidak mengindahkan norma susila berarti asusila. Norma susila dapat dikatakan peraturan-peraturan hidup yang berasal dari hati manusia. Contoh dari norma susila adalah jangan mencuri milik orang lain, berbuatlah jujur, hormati sesamamu, jangan berzina, dan jangan membunuh. Pelanggaran atas norma susila ialah pelanggaran perasaannya sendiri. Akibat atau sanksi hukumnya adalah penyesalan. Yang kedua, ada kaidah kesopanan. Norma kesopanan adalah ketentuan-ketentuan hidup yang timbul dari pergaulan dalam masyarakat. Norma kesopanan dasarnya adalah kepantasan, kebiasaan, kepanutan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karenanya, kesopanan dinamakan norma sopan santun, tata krama, atau adat istiadat. Contoh-contoh kaidah kesopanan contohnya adalah seperti orang muda wajib menghormati yang lebih tua, meminta izin terlebih dahulu bila memasuk rumah orang lain, mempersilahkan duduk seorang wanita hamil yang berada dalam kendaraan umum yang penuh penumpangnya, mengenakan pakaian yang pantas ketika menghadiri pesta, menggunakan barang-barang orang lain, harus meminta izin terlebih dahulu dari pemilik barangnya. Janganlah meludah di hadapan orang lain. Selanjutnya, perasaan kesopanan dapat menjelma menjadi perasaan kebiasaan. Norma kebiasaan dapat menjelma menjadi norma kesopanan yang wajib diindahkan karena pelanggan dianggap tidak biasa dan dianggap salah oleh masyarakat. Yang ketiga, ada kaidah agama atau kaidah kepercayaan. Norma agama merupakan ketentuan wajib manusia ke arah yang baik dan benar. Ia mengatur kewajiban-kewajiban manusia kepada Tuhan dan kepada manusia itu sendiri. Pelanggaran berarti menentang perintah Tuhan. Akibatnya atau sanksinya datang dari Tuhan di akhirat. Contohnya dari norma agama atau kepercayaan, jangan membunuh sesama manusia, hormati ibu bapamu, jangan berbuat cabul, jangan mencuri. Kaidah hukum yang keempat. Sifat yang nampak pada norma hukum adalah adanya paksaan dari luar atau sanksi dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan peraturan alat-alatnya. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja. Norma hukum ditunjukkan kepada sikap lahir manusia. Norma hukum tidak memberi sanksi kepada orang yang mempunyai sikap yang buruk, tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan sikap batin yang buruk atau menjadi perbuatan nyata atau perbuatan konkret.
Contoh dari norma hukum adalah seperti perkawinan yang sah apabila dilakukan secara hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, seperti pada pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 pada tahun 1974. Contoh yang lainnya adalah seperti tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Terdapat pada pasal 1234 BW. Juga ada penggolongan kaidah dari Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo menggolongkan keempat kaidah atau norma tersebut dalam dua golongan, ialah Dalio 1989 ayat 18. Ada 2 poin. Yang pertama, tata kaidah dengan aspek pribadi yang termasuk kelompok ini adalah kaidah agama atau kepercayaan dan kaidah kesusilaan. Yang kedua, tata kaidah dengan aspek kehidupan antar pribadi yang termasuk di dalamnya adalah kaidah kesopanan dan kaidah hukum. Selanjutnya ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah yang lainnya. Contoh hubungan positif yakni hubungan yang saling memperkuat adalah hubungan antara kaidah hukum dan kaidah agama. Hubungannya adalah kaidah hukum dan kaidah agama sangat erat hubungannya. Kaidah agama menunjang tercapainya tujuan kaidah hukum. Selanjutnya juga ada hubungan antara kaidah hukum dengan kaidah kesusilaan. Kaidah hukum dan kesusilaan mempunyai kaitan yang erat karena keduanya saling melengkapi. Kaidah keduanya tersebut saling melengkapi dalam arti saling menunjang tercapainya tujuan masing-masing kaidah. Yang ketiga ada hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah kesopanan. Kedua kaidah ini sangat saling mengisi, saling melengkapi, maka hubungan antar keduanya erat sekali. Anggota masyarakat yang mengetahui kaidah kesopanan akan selalu bertingkah laku sopan, tidak mengganggu orang lain, sehingga jika semua anggota masyarakat berperilaku seperti itu di masyarakat, akan terjadi kedamaian. Maka tujuan kaidah hukum dapat dicapai. Dengan lain kata, kaidah hukum juga mendukung tercapainya tujuan kaidah kesopanan. Hubungan negatif yakni hubungan yang saling melemahkan, yaitu jika isi kaidah kumuh dan kaidah sosial lainnya saling bertentangan. Contohnya, seperti larangan oleh salah satu agama membunuh sesama manusia dengan alasan apapun bertentangan dengan undang-undang wajib militer. Dan persamaan antara kaidah hukum dengan kaidah yang lainnya adalah, maksud dari kaidah hukum dengan kaidah yang lainnya adalah saling sama-sama, yakni melindungi kepentingan perorangan maupun hukum, sehingga terdapat tata tertib dalam masyarakat. Antara kaidah hukum dengan kaidah kesopanan, memandang manusia sebagai makhluk sosial, contohnya sudah puas dengan perbuatan lahiriah saja. Heteronom dikehendaki masyarakat. Perbedaannya antara kaidah hukum dengan kaidah sosial lainnya, perbedaan yang pertama, perbedaan antara kaidah hukum dengan kaidah agama dan kaidah kesusilaan dapat ditinjau dari beberapa segi. Contohnya seperti ditinjau dari tujuannya kaidah hukum bertujuan untuk menciptakan tata tertib masyarakat dan melindungi manusia beserta kepentingannya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan bertujuan untuk memperbaiki pribadi manusia agar menjadi manusia ideal. Contoh satu lagi adalah ditinjau dari sasarannya, kaidah hukum mengatur tingkah laku manusia dan diberi sanksi bagi siapa pelanggarnya. Sedangkan kaidah agama dan kaidah kesusilaan mengatur sikap batin manusia sebagai pribadi. Juga ada perbedaan antara kaidah hukum dengan kesopanan. Kaidah hukum memberikan hak dan kewajiban, kaidah kesopanan hanya untuk memberi kewajiban saja. Juga perbedaan antara kaidah kesopanan dengan kaidah agama dan kesusilaan. Asalnya adalah kaidah kesopanan dari luar diri manusia, kaidah agama dan kaidah kesusilaan berasal dari pribadi manusia. Yang kedua, subjek hukum. Apakah subjek hukum itu? Hukum adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum atau siapa-siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum. Subjek hukum adalah sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang atau berkuasa bertindak menjadi pendukung hak. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban. Jadi, siapa yang menjadi subjek hukum? Pada dasarnya yang dapat menjadi subjek hukum adalah manusia atau orang atau person. Manusia sebagai subjek hukum.
juga ada melalui dasar hukum, juga ada melalui pendapat beberapa pakar. Pendapatnya contohnya seperti menurut Profesor Agnes yang dimaksud dengan orang adalah manusia sebagai rich person. Juga ada pandangan dari hukum modern, tiap person adalah subjek hukum dengan tidak memandang agama atau kewarganegaraan. Ada juga dari pandangan dunia yang berkata setiap manusia atau pribadi menjadi subjek hukum sejak dia lahir dan berakhir dengan kematiannya. Juga ada dari sisi pandangan agama. Agama menegaskan bahwa manusia adalah sebagai subjek hukum, sebagai makhluk yang dimuliakan Tuhan. Juga ada dari beberapa pandangan hukum. Contohnya seperti A, bahwa setiap manusia atau pribadi adalah pendukung hak. B, asas tersebut dalam Undang-Undang 1945 hanya dijamin secara tegas bagi warga negara saja. Tetapi dapat diperluas untuk warga negara asing sepanjang tidak merugikan kedudukan warga negara Indonesia itu sendiri. Contoh ada juga pengecualian anak dalam kandungan. Secara real manusia sebagai subjek hukum berlaku sejak ia lahir sampai meninggal, sehingga dapat dikatakan bahwa selama manusia itu hidup, ia tetap merupakan manusia secara pribadi. 23. Objek hukum. Dengan pengertian, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, manusia atau badan hukum, dan yang dapat menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Oleh karenanya dapat dikuasai oleh subjek hukum. Contoh, Amir dan Jamal mengadakan perjanjian jual beli rumah. Rumah adalah objek hukumnya. Dasar hukumnya berdasarkan undang-undang yang mengatur tentang benda atau zaak yang ada. A. Buku kedua KUH Perdata, yang mengatur secara umum dan luas tentang benda atau zaak yang terdiri dari benda berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tetap. Yang kedua ada Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960. Undang-undang mengatur tentang tanah, hak-hak atas tanah menurut hukum barat pada KUH Perdata dikonversi menjadi hak atas tanah menurut hukum agraria kecuali mengenai hipotek. Pembagian benda atau zaak. Menurut pasal 503, 504, 505 KUH Perdata dan sehubungan dengan undang-undang lainnya dapat dibagi dalam kelompok. Benda yang pertama, benda yang bersifat kebendaan atau material gurden dapat dibagi lagi atas benda yang terbagi, benda berwujud yang bersifat dapat dilihat, diraba, dirasakan dengan panca indera. Benda yang tidak bergerak atau benda tetap. Yang kedua, benda tidak bertubuh atau benda tidak berwujud. Selanjutnya ada manusia sebagai objek hukum. Ada pada zaman pendudukan. Ada juga pandangan hukum modern yang menyatakan perbudakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia seperti yang telah dicetuskan tanggal 10 Desember 1948 oleh Lembaga Dunia PBB dalam Universal Declaration of Human Rights yang memuat prinsip kemanusiaan beradab. Setiap manusia mempunyai kepribadian yang dijamin oleh hukum sejak ia lahir di bumi sampai ia mati dan dimasukkan ke liang lahat. Jika orang lain memperlakukan orang lain sebagai objek hukum, bahwa itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia secara universal dan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku di negara tersebut. Dalam sila kedua dari Pancasila ditegaskan bahwa manusia diberlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Ada juga dari pandangan agama yang ditegaskan bahwa manusia adalah makhluk yang sempurna di muka bumi ini karena mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari binatang. Bab yang ke-24, peristiwa hukum. Pengertiannya, peristiwa hukum adalah perbuatan dan tingkah laku subjek hukum yang membawa akibat hukum. Karena hukum mempunyai kekuatan mengikat bagi subjek hukum atau karena subjek hukum itu terikat oleh kekuatan hukum. Menurut Van Apeldoorn, peristiwa hukum adalah peristiwa yang berdasarkan hukum menimbulkan atau menghapuskan hak. Macam-macamnya ada seperti peristiwa menurut hukum dan peristiwa melanggar hukum, peristiwa hukum tunggal dan majemuk, peristiwa hukum sepintas dan peristiwa terus-menerus, maupun juga ada peristiwa hukum positif dan peristiwa hukum negatif. Lalu ada perbuatan subjek hukum. Peristiwa hukum yang disebabkan oleh subjek hukum manusia dan badan hukum dapat dibedakan. Antara lainnya seperti perbuatan hukum, perbuatan yang bukan perbuatan hukum,
Lalu ada pada pasal 1365 KUH Perdata ada dua jenis unsur yang dapat menyebabkan kerugian. Yang pertama material, contohnya rusaknya mobil akibat tabrakan dan runtuhnya rumah akibat bencana alam. Yang kedua ada imaterial, contohnya merugikan nama baik seseorang, menjatuhkan harga diri seseorang. Peristiwa atau perbuatan yang bukan perbuatan hukum atau perbuatan lainnya. Contohnya seperti kepailitan, kadaluarsa, dan seperti juga di pasal 78 KUH Pidana berbunyi, sesudah lewat waktu 1 tahun bagi segala pelanggaran dan bagi kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan percetakan. Lewat 6 tahun bagi kejahatan dengan ancaman denda, kurungan atau penjara yang tidak lebih dari 3 tahun. Lewat dari 12 tahun bagi segala kejahatan yang terancam hukuman penjara, sementara yang lebih dari 3 tahun. Yang keempat ada lewat 18 tahun bagi semua kejahatan akan terancam di hukuman mati atau penjara seumur hidup. Yang ke-25 ada hubungan hukum. Yang pengertiannya, hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum, seperti judulnya hubungan hukum. Perihal ini membahas tentang hubungan subjek hukum seperti hubungan orang yang satu dengan yang lain, orang dengan masyarakat, atau masyarakat dengan satu yang lainnya. Hubungan pun berkaitan dengan hukum. Siapapun yang tidak mengindahkan atau mengganggu hubungan ini, maka ia akan dipaksa untuk menghormatinya. Dengan misalnya, contohnya, hubungan hukum yang diatur oleh hukum ialah pasal 1457 KUH Perdata tentang perikatan atau verbintenis yang timbul karena adanya suatu perjanjian. Jadi setiap hukum itu memiliki dua segi, yaitu segi kekuasaan, kewenangan atau hak, dan segi kewajiban. Adapun juga segi hubungan hukum, setiap hukum itu memiliki dua segi, yaitu seperti yang sudah saya sebutkan lagi, segi kekuasaan, kewenangan atau hak, atau kewajiban atau segi pasif daripada hukum. Ada juga unsur-unsur hubungan hukum, ada 3 unsur. Yang pertama adanya orang-orang atau hak yang kewajibannya saling berhadapan, adanya objek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban, adanya hubungan antara pemilik hak dan pengemban kewajiban, atau adanya hubungan atas objek yang bersangkutan. Ada juga syarat-syarat daripada hubungan hukum. Yang pertama adanya dasar hukum, yang kedua timbulnya peristiwa hukum tersebut. Ada juga macam atau jenis hubungan hukum, ada 3. Yang pertama hubungan hukum yang bersegi 1, bersegi 2. Yang ketiga hubungan antara satu subjek hukum dengan semua subjek hukum lainnya. Yang ke-26, hak. Dengan pengertian hubungan hukum kekuasaan dan kewenangan juga disebut dengan hak. Dalam ilmu hukum, hak juga disebut hukum subjektif. Hak tidak hanya meliputi satu kewenangan atau hak saja, namun terkadang merupakan suatu kumpulan hak atau kewenangan, misalkan kepemilikan. Dalam pasal 570 KUH Perdata disebutkan bahwa hak milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu keberbedaan dengan cara bagaimanapun, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Ada beberapa teori tentang hak. Pada abad ke-19 di Jerman dikemukakan 2 teori, yaitu teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindung. Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan sesuatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum. Yang kedua, yang menganggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan. Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan. Ada juga penyosialan hak. Adanya penyosialan hukum yang mengubah sikap, sifat, dan tujuan hukum akan merubah ulah sifat dan tujuan hak sehingga hak mengalami penyosialan. Lalu ada menyalahgunakan hak. Menyalahkan guna hak dianggap ada apabila orang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan, karena hak diberi tujuan sosial, dan juga hak tidak berarti melindungi kepentingan sosial. Ada juga macam-macam hak, diantaranya seperti hak mutlak, hak relatif. Di bab yang ke-27 membahas tentang perbuatan hukum, bukan perbuatan hukum dan akibat hukum. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perbuatan hukum adalah setiap perbuatan subjek hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, karena akibat itu bisa dianggap sebagai kehendak dari yang melakukan hukum.
Yang dimaksud bukan perbuatan hukum, pernyataan kehendak menjadi suatu batasan untuk adanya atau terjadinya perbuatan hukum. Dari batasan tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan yang akibatnya tidak dikehendaki oleh yang tersangkut tersebut adalah bukan perbuatan hukum, meskipun akibat tersebut diatur oleh peraturan hukum. Lalu ada yang bernama yang ketiga, akibat hukum. Ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan oleh memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini juga disebut dengan tindakan hukum. Dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Yang ke-28, masyarakat hukum. Seperti yang Aristoteles katakan bahwa manusia adalah makhluk sosial selalu berusaha untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat, baik kelompok kecil yang terdiri dari 2 orang maupun kelompok besar seperti masyarakat. Dengan begitu, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya. Adapun batasan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adalah sekelompok orang yang hidup dalam satu wilayah tertentu di mana dalam kelompok tersebut berlaku satu rangkaian peraturan yang menjadi tingkah laku bagi setiap kelompok dalam pergaulan hidup mereka. Peraturan itu dibuat oleh mereka dan berlaku bagi mereka. Namun, ada kalanya peraturan itu terbuat akibat tingkah laku beberapa orang yang terus terjadi berulang kali. Ada juga pembentukan kelompok, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu ingin hidup berkelompok. Dalam masyarakat, sekurang-kurangnya atau paling kecilnya ada 2 orang yang seperti masyarakat keluarga yang terdiri dari suami dan istri. Faktor yang mendorong untuk bermasyarakat seperti biologis, persamaan nasib, persamaan kepentingan, ideologi, persamaan tujuan. Faktor ini pun masih dapat dirangkum menjadi 3 faktor yang pokok, yang pokoknya seperti ekonomi, biologis, dan keamanan. Macam-macam bentuk masyarakat hukum menurut dasar pembentukannya, bentuk masyarakat dapat dibagi menjadi 3. Masyarakat teratur yang terjadi dengan sendirinya, maupun masyarakat tidak teratur. Yang kedua ada menurut dasar hubungan yang diciptakan oleh para anggotanya. Masyarakat paguyuban adalah masyarakat antara anggota satu dengan yang lainnya ada hubungan pribadi sehingga menimbulkan ikatan batin. Dan juga ada patembayan, adalah masyarakat yang hubungan antara anggota yang satu dengan yang lainnya mendapatkan keuntungan material. Yang ketiga ada menurut dasar peri kehidupannya atau kebudayaannya. Masyarakat primitif dan masyarakat modern, masyarakat desa dan masyarakat kota, masyarakat teritorial, masyarakat genealogis, masyarakat teritorial genealogis. Yang keempat, menurut hubungan keluarga. Ada keluarga inti, keluarga luas, suku, bangsa, maupun bangsa itu sendiri. Yang ke-29, antropologi hukum. Dengan pengertian, suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari pola-pola sengketa dan penyelesaiannya pada masyarakat sederhana, maupun masyarakat yang sedang mengalami proses perkembangan dan pembangunan. Metode pendekatan antropologi menurut Ewer adalah suatu segi yang menonjol dari antropologi adalah pendekatannya secara menyeluruh yang dilakukan terhadap manusia. Antropologi hukum mempunyai persamaan dengan sosiologi hukum. Kedua-duanya ingin mengerti dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu dan kemudian bisa menjelaskan fenomena hukum itu dan bukannya untuk memakai peraturan-peraturan hukum yang konkret itu untuk mengarahkan tingkah laku manusia. Adapun secara singkatnya, hasil penelitian tersebut merupakan deskripsi perkembangan hukum serta kebudayaan dari umat-umat manusia dan penelitian termasuk pengembangan cabang ilmu tersebut yang dikenal dengan sebutan ethnological jurisprudence. Tokoh penelitian latar belakang pendidikan di bidang ilmu hukum antara lain A.H. Post, H.J. Summer, J.F. McLennan, J.F. Bachofen, dan lain-lain. Tulisan-tulisan tersebut kebanyakan merupakan tentang masyarakat-masyarakat sederhana di Afrika, Amerika Utara, dan Oceania. Lalu selanjutnya ada antropologi dan hukum. Antropologi hukum merupakan ilmu pengetahuan yang jauh sekali jangkauannya. Ialah mengekspresikan kehidupan manusia dalam loyalitasnya, sehingga segala segi kehidupan dibicarakan. Maka apabila seorang antropolog hanya merupakan segi kecil daripada ruang lingkup antropologi hukum. Yang ke-30, sosiologi hukum. Dengan pengertian, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lainnya. Studi hukum secara sosiologis itu mempunyai beberapa karakteristik.
Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris atau empirical validity dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setara. Objek atau sasaran dari soshum atau sosiologi hukum. Di antaranya mempelajari perorganisasian sosiologi dan hukum. Objek sasarannya ialah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan penyelenggaraan hukum, seperti pembuat undang-undang pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Yang ke-31 ada psikologi hukum. Dengan pengertian, psikologi hukum adalah suatu cabang pengetahuan yang mempelajari hukum sebagai suatu perwujudan dari perkembangan jiwa manusia atau pencerminan perilaku manusia. Salah satu yang sangat menonjol pada hukum, terutama pada hukum modern, adalah penggunaannya secara sadar sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian, sadar atau tidak, hukum telah memasuki bidang psikologi, terutama psikologi sosial. Sebagai contoh, hukum pidana misalnya merupakan bidang hukum yang berkait rapat dengan psikologi, seperti tentang paksaan psikologis, peranan sanksi pidana dalam kriminalitas, dan sebagainya yang menunjukkan hubungan antara hukum dengan psikologi. Ahli filsafat hukum yaitu Leon Petraszewski beranggapan bahwa fenomena-fenomena hukum itu terdiri dari proses psikis yang unik, yang tepat dilihat dengan menggunakan metode introspeksi. Bab yang ke-32, sejarah hukum. Sejarah umum. Pengertiannya, sejarah hukum adalah salah satu bidang studi hukum yang mempelajari perkembangan dan asal-usul sistem hukum dalam suatu masyarakat tertentu, dan membandingkan antara hukum yang berbeda karena dibatasi oleh perbedaan waktu. Sejarah hukum ini sangat terutama berkait dengan bangkitnya suatu pemikiran dalam hukum yang dipelopori oleh Savigny. Apabila dikatakan bahwa sistem hukum itu tumbuh, maka yang diartikan adalah hubungan yang terus-menerus antara sistem-sistem yang sekarang dengan yang lalu. Maka apabila dihubungkan dengan hukum, maka dapat diterima bahwa hukum dewasa ini merupakan lanjutan atau pertumbuhan dari hukum yang lampau, sedangkan hukum yang akan datang terbentuk dari hukum yang sekarang. Peranan dan fungsinya adalah sebagaimana lazimnya moral yang terdapat pada pelajaran sejarah. Maka studi mengenal sejarah hukum ini dan mengenai sejarah hukum ini akan menghasilkan keuntungan-keuntungan yang sama seperti orang-orang yang mempelajari sejarah umum. Kekeliruan-kekeliruannya baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu diharapkan dapat dicegah dengan cara mendapatkan keuntungan tersebut. Di samping itu, sejarah hukum juga mempunyai kegunaan. Sejarah hukum dapat memberikan pandangan yang luas bagi kalangan hukum. Hukum merupakan hasil perkembangan dari salah satu aspek kehidupan manusia. Sejarah hukum akan dapat melengkapi pengetahuan kalangan umum mengenai hal-hal tersebut. Sejarah hukum dapat mengungkapkan fungsi dan efektivitas lembaga-lembaga hukum tertentu. Artinya pada situasi semacam apakah suatu lembaga hukum benar-benar dapat berfungsi atau malahan tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya, sejarah hukum memberikan kemampuan untuk dapat menilai keadaan-keadaan yang sedang dan memecahkan masalah-masalahnya. Bab yang ke-33, perbandingan hukum. Dengan pengertiannya, perbandingan hukum sebagai metode penelitian. Pada hakikatnya, perbandingan hukum adalah suatu metode penelitian dan bukan hanya suatu ilmu hukum dengan mempergunakan metode membanding-bandingkan hukum yang satu dengan hukum yang lain. Sebagai metode penelitian, perbandingan hukum dapat dipergunakan di semua bidang hukum seperti hukum privat, publik, hukum tata negara, dan sebagainya. Bahkan juga dapat dipergunakan di bidang ekonomi, eksasia, dan teknik. Perbandingan hukum dipakai di segala bidang hukum untuk memperluas pengetahuan kita tentang hukum. Dalam hal ini tepatnya kata Lemire, perbandingan hukum dapat mengarah ke bidang sejarah hukum, sosiologi hukum, dan dapat juga mengarah ke bidang filsafat hukum, yaitu mengarah ke bidang sejarah hukum apabila yang dibandingkan adalah hukum-hukum sifat dan coraknya sama pada masa lampau dengan hukum yang masa sekarang. Misalnya, lembaga hukum milik dari hukum Inggris masa sekarang dibandingkan dengan lembaga hukum milik pada masa pertengahan dan pada zaman yang kuno. Adapun tujuan daripada perbandingan hukum, kenyataan menunjukkan bahwa tiap negara mempunyai kebudayaan dan hukumnya sendiri dengan yang berbeda dengan hukum dan kebudayaan negara lainnya. Misalnya, hukum Anglo-Saxon
berbeda dengan hukum kontinensial. Berbeda pula dengan hukum-hukum negara sosialis, bahkan hukum menurut BW yang berlaku di Indonesia berbeda juga dengan hukum adat kita. Fungsi daripada perbandingan hukum. Ada fungsi teoritis dan perbandingan hukum, fungsi praktis daripada perbandingan hukum, fungsi perbandingan hukum dalam pembinaan hukum. Manfaat daripada perbandingan hukum bahwa kita melakukan perbandingan hukum tentu ada karena manfaatnya. Apabila tidak ada manfaatnya, buat apa kita mengadakan perbandingan hukum dan apakah sebenarnya manfaat perbandingan hukum itu? Manfaat daripada perbandingan hukum itu dapat dibagi dalam manfaat ilmiah, manfaat praktis. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi unifikasi hukum. Ada juga perbandingan hukum yang juga bermanfaat bagi usaha menemukan salih pengertian suatu bangsa. Ada juga perbandingan hukum yang bermanfaat bagi usaha memperoleh pengertian yang lebih mendalam mengenai hukum kita sendiri. Perbandingan hukum juga bermanfaat bagi pelaksanaan HPI atau hukum perdata internasional. Perselisihan yang bersifat HPI adalah suatu perselisihan yang timbul antara warga negara dari suatu negara yang dengan warga negara yang lain, negara dalam bidang hukum perdata. Ya, itulah berbagai penjelasan dari rangkuman buku Pengantar Ilmu Hukum dari R.H. Suroso, Sarjana Hukum. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dari saya. Saya harap penjelasan yang sudah saya jelaskan dapat tersampaikan dan tersalurkan dengan baik bagi para penonton. Selebihnya, terima kasih.